Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap ia bersama Prabowo Subianto sudah membahas untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Sementara rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sempat kembali mengemuka di momen Lebaran kali ini. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal peluang PDIP gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Menurut Gibran, masalah itu sudah dibicarakan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto saat halal bihalal Lebaran di Rumah Kertanegara 10 April lalu. Gibran juga menyebut bersama Prabowo telah membahas penentuan koalisi di pemerintahan mendatang. Namun Gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya. Terus ini mas, misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi gitu, Mas Gibran terima nggak mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Sama ini mas, Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ada penambahan koalisi juga mungkin mas, di pembahasan kemarin ada penambahan koalisi. Ya ada pembicaraan beberapa tentang itu. Sebelumnya dalam momen Lebaran kali ini, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat mengemuka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan dua tokoh itu bisa terlaksana pasca pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan dengan pertemuan kan belum ada. Jadi terkait dengan sikap-sikap partai ke depan tentu saja karena merupakan hal yang sangat strategis akan dibahas secara mendalam. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suhmi Dasko Ahmad menyatakan pertemuan Prabowo dan Megawati masih dalam pembahasan. Ya ini kan kita komunikasi kan jalan terus. Jadi ini kan MK juga tinggal beberapa hari lagi. Ya kita belum tahu apakah sesudah MK atau sebelum MK, nanti tergantung hasil komunikasi. Dan kita akan sampaikan pastinya ya media akan lebih dulu tahu lah kan pasti. Rekonsiliasi ya, saya pikir antara PDIP dengan Gerindra tidak pernah ada perbedaan sehingga diharuskan rekonsiliasi. Kami selama ini komunikasi baik lintas partai maupun di parlemen antara PDIP dan Gerindra. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menjawab saat ditanya kapan akan bertemu dengan Megawati. Tapi ada bertemu sama sahabat lama misalnya sama Bu Mega nggak Pak gitu Pak? Sinyal rekonsiliasinya Pak makin kuat nggak sih Pak? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Hati-hati. Sebelumnya Ketua Tim TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani juga telah bertemu dengan Megawati dalam silaturahmi Lebaran. Banyak pihak menilai pertemuan Rosan dan Megawati merupakan upaya menjalin komunikasi untuk pertemuan Prabowo dan Megawati. Tim Liputan, Kompas TV. Ada pesan dari Pak Prabowo nggak Pak? Kita ulas lebih dalam mengenai peluang PDI Perjuangan bergabung koalisi Prabowo Gibran bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskara, dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Cindy, Bang Habib, Mas Aryo. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Habib, tadi Gibran Raka bilang sudah membahas soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan gabung ke koalisi Prabowo. Serius nggak sih untuk mengajak PDI Perjuangan? Ya tentu kita sangat serius ya membuka diri terhadap seluruh elemen bangsa ini dalam konteks bagaimana menjalankan fungsi pengelolaan negara secara bersama-sama. Kita tahu negara kita adalah negara besar yang memang memerlukan kerukunan, memerlukan keguyuban antar elit-elitnya. Dan yang paling konkret itu adalah kerukunan apabila memang bisa
bergabung dalam satu pemerintahan. Namun kan itu opsional yang harusnya resiprokal ya. Kami tentu menghargai sikap politik partai PDI Perjuangan akan seperti apa. Kami sangat menghormati pilihan-pilihan yang akan mereka tentukan. Kami juga sudah mencermati misalnya pernyataan dari Mas Hasto ya selaku Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan adalah sama-sama posisi yang mulia dan terhormat. Dan kita tahu track record PDI Perjuangan di dalam maupun di luar pemerintahan sama baiknya dalam konteks manfaat buat bangsa dan negara. Ya, kita tahu kalau toh di luar pemerintahan mereka bukan model oposisi yang asal tolak, asal jegal, asal sabotase kebijakan pemerintah. Ya. Tapi apabila ada kebijakan yang memang kurang baik, mereka akan kritisi. Sementara kalau ada kebijakan yang baik buat rakyat, mereka akan support. Nah, itu pernyataan dari Pak Hasto yang kami cermati, dan itu menurut kami sangat-sangat tepat sekali. Baik. Ya, Yang diharapkan kan resiprokal nih Pak Habib, dibahas oleh Gibran dengan Prabowo Subianto membahas soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan. Tapi sudahkah ini dikomunikasikan ke PDI Perjuangan? Ayo gabung, adakah komunikasi itu? Saya pikir komunikasi tentu dan dapat dipastikan terus terjadi antara antara elit Gerindra ya, terutama Pak Dasko Siapa yang sudah bertemu nih? Dengan salah satu elit PDI Perjuangan antara lain misalnya Mbak Puan Maharani ya. Kami pikir sih pasti itu komunikasi terus berlangsung, dan saya sendiri kan sama-sama di DPR juga tahu sekali bahwa bahkan sebelum pencoblosan sebetulnya komunikasi tetap terjalin dengan baik ya antar bos-bos kami tersebut. Masih nggak terlihat di publik ya? Ya, saya pikir ada juga yang terlihat ya. Kita tahu politik itu kan bukan persoalan pernyataan yang dinyatakan secara lugas saja, tetapi dari gestur ya. Misal gestur yang paling paling berharga bagi kami ya, menunjukkan sikap PDI yang sangat menghormati kami, antara lain misalnya soal pernyataan Mbak Puan tidak ada atau belum ada arahan untuk melakukan yang namanya angket. Itu kan dinyatakan Mbak Puan. Lalu Mbak Puan menggeleng ketika ditanyakan soal hak angket. Maknanya untuk Anda dan Gerindra? Ya, ini kan menunjukkan sikap yang sangat bersahabat ya. Bahwa angket yang diasumsikan orang sebagai serangan politik terhadap Gerindra, baik langsung atau tidak langsung, ternyata oleh teman-teman PDI Perjuangan dipertimbangkan betul masa-masa, gitu kan ya. Jangan sampai misalnya ada niatan baik ingin memperbaiki kualitas pemilu, tetapi nanti didefinisikan sebagai serangan politik kepada Partai Gerindra. Anda dapat poinnya. Mas Eno, PDI Perjuangan mau nggak sih diajak gabung ke koalisi Prabowo Gibran? Ya tentu kalau bicara tentang bergabung dengan pemerintah atau tidak, pada hari ini saya rasa terlalu dini untuk menentukan itu. Kita tahu dari berbagai macam ulasan publik hari ini masih menyorot terhadap bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini saja, baru saja Pak Sekjen PDI Perjuangan bersama Mas Jarod Saiful Hidayat mendapat kuasa untuk menyampaikan surat amicus curiae dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri kepada MK yang isinya ternyata sangat kritis. Banyak orang yang merasa bahwa Ibu Mega mungkin banyak bertanya-tanya publik bagaimana sikap Ibu Mega terhadap situasi MK dan lain sebagainya. Itu semua tertuang dengan begitu gamblang bahwa Ibu Mega memang juga memiliki keprihatinan terhadap bagaimana situasi yang dicermati oleh kami semua pada jalannya pemilu kemarin. Ibu Mega bahkan menuliskan harus ada habis gelap terbitlah terang, seperti mengutip Raden Ajeng Kartini. Jadi saya rasa pertimbangan untuk kemudian bergabung atau tidak tentunya pasti akan menunggu pasca sidang putusan di Mahkamah Konstitusi dilalui secara konstitusional, sekaligus kami juga sebagai instansi telah melayangkan gugatan kepada KPU di dalam PT-UN. Jadi saya rasa mekanisme hukum itu masih akan tetap berlangsung dan kami mengharapkan semua pihak menghargai itu karena itu sebagai bentuk kami menghargai suara rakyat. Mekanisme hukum berjalan, tapi mekanisme politiknya apakah juga terus berjalan untuk menjalin komunikasi dengan Gerindra, karena tadi diklaim oleh Pak Habib bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan antara elit Gerindra dan juga elit PDI Perjuangan, disebut tadi namanya Mbak Puan. Ya mungkin kalau yang disampaikan Pak Habib kan itu dalam konteks sebagai sesama pimpinan DPR RI.
Dalam konteks tersebut, maka pertemuan-pertemuan itu tentu terjadi dengan cair karena konteksnya adalah tugas negara untuk kemudian mengabdi pada bangsa dan melakukan tugas-tugas legislatif. Tapi dalam hal pengambilan keputusan sikap politik, misalnya di dalam atau di luar pemerintahan, tentu pertimbangan kami sebagai partai ada banyak hal yang menjadi variabel pertimbangan, kondisi geopolitik, situasi ekonomi global, termasuk kemudian kebatinan rakyat yang memilih PDI Perjuangan dan memilih Ganjar Mahfud kemarin. Banyak dari kami atau banyak dari kalangan yang kritis terhadap jalannya pemilu merasa bahwa berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah posisi yang sama-sama mulia dalam melakukan mekanisme check and balance Berarti masih belum menentukan kalau di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama mulia. Kalau gestur Mbak Puan Maharani yang kemudian direspons positif oleh Gerindra bahwa ini ajakan yang bersahabat dari Puan Maharani, sementara gestur yang ditunjukkan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto justru kalau publik menilai sepertinya tidak ada ramah-ramahnya nih dengan Gerindra. Itu gimana jadi ada perbedaan ini? Tidak ada perbedaan itu. Kami semuanya berada dalam satu rampak barisan dan solid. Artinya keputusan yang akan diambil partai ada mekanisme internal tertinggi yang namanya kongres. Dan di dalam kongres itu nanti berbagai macam pemikiran, variabel, masukan, instrumen-instrumen yang menjadi tambahan kritik dan saran akan kami pertimbangkan masak-masak sebelum menentukan basis pengambilan keputusan politik ke depan. Jadi kalau hari ini kemudian banyak perdebatan di publik, saya rasa biasa saja, dalam iklim demokrasi itu diwajarkan, tetapi pengambilan keputusan partai tentu ada mekanisme internal yang akan kami lalui. Oke, Mas Hanta, ini PDIP masih enggan atau masih berhitung sih sebenarnya untuk bergabung atau tidak dengan koalisi Prabowo Gibran? Mas Hanta? Mas Hanta, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Saya ke Pak Habib lagi. Pak Habib, ada dua gestur yang berbeda kalau dilihat oleh publik. Tadi gestur dari Mbak Puan dianggap Gerindra sangat bersahabat, sementara dari Hasto Kristianto keras sekali ketika bicara soal kemungkinan pertemuan dengan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri, kemudian menyinggung soal Jokowi di situ. Ini ada perbedaan gestur nggak yang juga ditangkap oleh Gerindra? Ada yang akhirnya membuat kendala kah itu? Sama sekali tidak ya, saya sepakat dengan Bung Seno ya, tidak ada perbedaan gestur bahwa memang di internal PDIP tentu juga berlaku yang namanya disiplin partai ya. Soal hal ihwal yang strategis, sikap partai yang strategis tentu akan disampaikan secara resmi pada saatnya. Ya, kalau gesturnya Pak Hasto justru saya melihat justru sangat baik. Yang pertama ngomong ya bahwa di luar pemerintahan juga tidak sekonyong-konyong adalah oposisi seperti di luar negeri yang sikapnya asal jegal ya, asal tentang, asal tolak, itu kan dari Pak Hasto. Jadi dengan skenario misalnya yang tidak terlalu baik, apakah misalnya PDI Perjuangan di luar pemerintahan, komitmen ya PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Hasto kan baik sekali, bahwa tetap akan mendukung program-program pemerintahan yang dianggap baik. Nah ini kan belum apa-apa sudah menyatakan pernyataan yang sangat baik seperti itu. Sehingga kami optimis ya. Kalau dilihat startnya sudah bagus. Baik Pak Hasto, apalagi Mbak Puan Maharani. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kami berprasangka amat baik ya terhadap rekan-rekan PDI Perjuangan. Mas Seno, memang betul seperti itu pesan yang tersirat dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seperti diartikan oleh Pak Habib. Ya kan sudah ada pernyataannya bahwa dengan Pak Prabowo misalnya hubungan personal Ibu Megawati Soekarno Putri secara personal tidak ada masalah. Sebagai kita memahami bahwa dalam kompetisi elektoral memang disitulah perbedaan-perbedaan itu dirayakan secara kompetitif. Tetapi dalam hal yang substansial seperti case pelanggaran etika yang itu sudah diputus bukan oleh kami, tapi misalnya oleh DKPP, oleh MK dan lain sebagainya yang itu terjadi di dalam pemilu kemarin, maka kritik tetap kami sampaikan secara substansial. Jadi kalau bicara tentang prosedural, maka sebenarnya tidak pernah ada persoalan personal antara Ibu Mega dan Prabowo Subianto. Tapi secara substansial kami bermasalah. Baik, Mas Hanta, dari perbincangan dari Mas Seno, Pak Habib, ini sepertinya ada peluang ya PDI gabung ke koalisi Prabowo Gibran? Ya, Sandy, menurut saya peluang itu tentu ada, bahkan tidak kecil untuk mengganti kata cukup besar. Karena
itu nanti akan kita lihat probabilitasnya setelah ada keputusan dari MK. Itu semakin clear nanti seperti apa arahnya. Memang kalau kita lihat per hari ini arah pergerakan politik atau sikap politik PDI Perjuangan kan masih di antara dua itu. Meskipun dua itu juga kentara, kalau kita baca ada dua mazhab politik atau sebenarnya secara teori ada faksi politik, sebenarnya itu hal yang netral untuk menyebutkan faksi. Yang satu menunjukkan katakan tanda petik faksi akomodatif, itu gestur wajah Mbak Puan itu kita lihat cukup kentara, menginginkan bacaan saya untuk bergabung bersama Pak Prabowo. Sementara cukup kuat juga pesan yang dikirimkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto misalnya. Saya kalau tadi akomodatif, ini lebih konfrontatif. Per hari ini kita lihat tadi perkembangannya. Faksi ini menginginkan untuk tetap PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjadi kekuatan oposisi penyimbang pemerintah. Nah, dinamika ini memang berkelindan nanti dengan berbagai macam agenda politik. Misalnya yang paling santer yang menjadi perbincangan publik adalah kemungkinan soal gabung tidak gabung itu kan tidak hanya soal kursi menteri bagi PDI Perjuangan, tapi ada yang lebih strategis barangkali buat Mbak Puan Maharani, yaitu Ketua DPR. Karena ini bergabung atau tidaknya ini sangat penting. Seandainya PDI Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan, tidak mustahil Gerindra dan Golkar dan sebagainya melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3, lalu kemudian pimpinan DPR, Ketua DPR dipilih secara tidak otomatis. Itu mungkin saja potensi, meskipun kita mengatakan sekarang belum, ya tapi itu ada potensi. Tapi begitu PDI Perjuangan misalnya lebih akomodatif, misalnya ada kerjasama politik dengan menyebut bergabung atau tidak pemerintahan, paling tidak posisi Ketua DPR yang barangkali tetap Mbak Puan Maharani itu paling tidak masih stabil, aman oleh PDI Perjuangan menjadi pemenang di pileg kemarin. Jadi risiko benefit politiknya itu, kemudian risiko atau kerugian politik PDI Perjuangan kalau tidak bergabung yang paling tidak yang paling ketara itu. Tapi ada satu lagi diskusi atau komunikasi yang dari dua komunikator, negosiator yang saya kira cukup dekat tadi Bang Habibur Rahman juga sudah menyebutkan dua nama, Puan Maharani dan Bang Dasko dan Mbak Puan, itu cukup dekat, lama bersama di pimpinan DPR. Saya kira kita lihat nanti Ibu Mega yang akan menentukan nanti apakah suara Mbak Puan lebih kuat atau pengaruh Mas Hasto, ada pertimbangan-pertimbangan politik. Nah ini yang saya kira akan cukup dinamis. Saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya ya sangat bergantung pada Ibu Mega. Tapi apakah akan kemana nanti akan ditentukan setelah keputusan MK. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan juga dari kepada Mas Hanta, ketika ada faksi yang berbeda, sikap yang berbeda, gestur yang berbeda, Puan Maharani dan Hasto Kristianto. Ini kan bergantung lagi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anda membacanya Megawati Soekarnoputri akan ke putri kandungnya atau ke Hasto Kristianto, karena surat amicus curiae dari Megawati Soekarnoputri disampaikan melalui Hasto Kristianto, kemudian soal wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri lebih banyak dijawab oleh Hasto Kristianto. Kemana sebenarnya suara Megawati Soekarnoputri ini? Peluangnya masih keduanya terbuka menurut saya, Cindy, karena kita punya pengalaman PDI Perjuangan belum otomatis orang akan berpikir linier. Mungkin Ibu Mega akan mengikuti Mbak Puan. Mungkin ya per hari ini potensinya besar PDI Perjuangan akan ada pertemuan. Jadi untuk melihat hilal politiknya kalau ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega dalam waktu dekat itu ada indikasi kuat. Tapi jangan lupa berapa tahun yang lalu di era Pak SBY itu Pak SBY pada isu menjadi presiden, almarhum Pak Taufik Kimas juga salah satu yang memiliki posisi peran seperti Mbak Puan per hari ini. Tapi ujungnya Ibu Mega tetap berada di luar pemerintahan, bahkan 2 periode Pak SBY 2 periode. Itu mungkin juga terjadi. Jadi menurut saya ini sangat penting ya simbol bertemunya. Kita lihat tadi istilah hilal politiknya. Pertemuan dengan Ibu Mega ini penting, bukan sekedar karena Ibu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi karena ini simbol rekonsiliasi. Kalau ternyata Pak Prabowo berhasil bertemu dengan Ibu Mega, bobot politiknya lebih tinggi ketimbang ketemu Caimin, ketemu ketua umum partai yang lainnya. Yang kedua, kita tahu kalau bisa bertemu ini bisa memecah kebekuan poros-poros koalisi yang sudah mengental itu semakin mencair. Itu penting bertemu dengan Ibu Mega dari sisi Pak Prabowo, dan saya kira ini dari sisi relasi hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang katakanlah
perlu dinormalisasi, ini menjadi pemecah awal kalau Baik. ternyata ada pertemuan, berhasil lah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Jadi poin saya dari sisi analisa politiknya, Sandy, ini sama punya keperluan politik, tergantung nanti ujung dinamika komunikasi Bang Dasko dan Mbak Puan itu seperti apa, tapi ini diperlukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Stabilitas politik diperlukan untuk menyukseskan pemerintahan, untuk proposal pemerintahan sukses, itu kan tidak cukup dengan partai sekarang. Kalau ditambah PD Perjuangan, itu tidak hanya pas terbatas atau mayoritas sederhana, tapi akan koalisi kebesaran, besar sekali. Tergantung apakah diajak semua atau tidak. Nah yang kedua, tadi saya katakan, kalau ada pertemuan dalam waktu dekat istilah hilal politik tadi, itu menjadi orang akan membaca, wah ini jembatan rekonsiliasi atau normalisasi hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Poin saya, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega relatif lebih mudah ketimbang pertemuan menginisiasi pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi per hari ini. Nah, ini terakhir, ini penting dari sisi Pak Prabowo, membangun komunikasi dengan PD Perjuangan dan Ibu Mega itu penting dua hal. Dari sisi membangun keseimbangan politik ke depan ketika memimpin pemerintahan. Kalau sekarang ada Golkar, pemain utamanya, ada Gerindra, dan ada PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan masuk pemerintahan, ini memperkuat posisi Gerindra dan Prabowo. Paling tidak untuk membangi pemain-pemain kuat seperti Golkar, lain dan sebagainya. Ada PD Perjuangan. Begitu juga dari sisi figur. Kita tahu misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, nanti ada Pak SBY dan seterusnya. Kalau ada Ibu Mega, maka ini akan menjadi polanya multipolar, seperti yang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Pak Prabowo akan memiliki orang-orang kuat di sekelilingnya, sehingga tidak ada yang paling dominan. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak SBY, bukan Pak Ibu Mega, semua menjadi imbang. Nah, kalau menjadi imbang, maka yang menjadi penentu dalam dinamika politik ke depan adalah Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Nah, karena itu bagi Prabowo sangat penting untuk mengajak Ibu Mega atau PD Perjuangan ke dalam pemerintahan untuk membuat posisi Pak Prabowo menjadi sentral dalam perjalanan kekuasaan kepresidenan ke depan. Setelah putusan MK 22 April, kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya. Apakah PD Perjuangan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau memilih untuk berada di luar pemerintahan. Terima kasih Mas Eno Bagaskoro, terima kasih juga Pak Habibur Rahman dan Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, bagaimana dampak konflik Iran-Israel di Timur Tengah pada